Hai semuanya, ini merupakan video pemasangan fiberglass di mal tangki yang sudah saya bentuk ya. Jadi sebelum pemasangan mat fiberglass pada tangki yang ingin dibentuk itu, saya kuas bagian tangki itu menggunakan PPA glue blue. Jadi ini fungsinya untuk meminimalisir cetakan yang dibuat dengan fiberglass itu supaya tidak menempel pada media yang dibentuk modelnya. Jadi bagian seluruh tangki yang ingin kita cetak itu kita lapisi dengan PPA glue ini. Ini fungsinya juga pada saat pemasangan mat pada media itu supaya dia lebih mudah menempel pada saat dilakukan penempelan resin dan fiber seratnya. Jadi pada saat saya mencampur resin dan katalis, ini adonan saya itu terlalu banyak katalisnya ya. Kemudian saya salah pada saat pencampurannya. Jadi saya campur dulu resin dan katalis, kemudian saya campur talc dan aerosilnya. Sebenarnya katalis itu dicampur di akhir seperti itu. Makanya pada saat penempelan pertama ini resin yang saya cetak itu tidak bertahan lama, jadi langsung mengering dia. Ini proses sebelah kanan ini adonannya beda dengan yang di atas tadi ya, karena saya bereksperimen untuk membuat adonannya itu tidak menggunakan talc dan aerosil, hanya menggunakan resin dan katalis. Kemudian di situ juga katalisnya saya beri campurannya itu terlalu sedikit, makanya pada adonan yang kedua ini dia lebih transparan. Kemudian campuran pada media itu resinnya jadi menetes dia, dan mengakibatkan resin itu mengalir ke bawah sampai ke bagian bodi bawah motor ini ya, sampai ke mesinnya seperti itu. Makanya kalau misalkan kita mengaduk fiberglass ini, kalau saya lihat itu, karena ini pengalaman pribadi saya tidak pernah sama sekali menggunakan fiberglass. Ini merupakan project perdana saya juga, sekaligus saya iseng-iseng bereksperimen seperti itu. Ternyatanya apa yang saya khawatirkan memang terjadi ya. Makanya di proses ini itu saya sangat banyak kehilangan resin. Jadi resin yang saya gunakan itu satu botol itu habis secara sia-sia karena saya mencampur katalis itu terlalu banyak, dan mengakibatkan campuran resin dan katalisnya menjadi cepat kering sebelum dioles ke bagian yang mau dicetak. Itu adonan resin itu dia mengeras tidak sampai 1 menit kalau saya lihat. Jadi kalau misalnya katalisnya terlalu banyak, itu terlampau banyak, jadi dia cepat mengering. Awalnya dia panas, lama-kelamaan adonan resin itu mengeras dan tidak bisa untuk dibentuk, makanya saya buang. Jadi satu botol yang 1 kilo itu hilang secara sia-sia karena pencampurannya tidak pas. Jadi pada saat ini itu saya menggunakan adonan yang lain lagi. Saya bereksperimen, tapi akhirnya adonan yang ketiga ini juga cepat mengering karena masih terlalu banyak katalisnya. Makanya pada saat pembuatan sebelah kanan ini cukup sampai di sini saja saya selesaikan. Jadi ini dia akibat saya mengaduknya yang salah. Jadi adonan resin yang saya aduk itu ada 2 versi.
ini saya coba tes ya, lihat kondisinya. Adonan yang pertama itu cepat kering, kemudian adonan yang kedua, ini yang ketiga ini dia bertekstur. Adonan yang kedua ini dia melumper ya, jadi dia seperti es yang meleleh. Kita lanjut ke bagian sebelah kirinya. Ini adonannya lain lagi ya dengan yang di sebelah kanan tadi. Pada saat pengolesan resin di bagian tangki sebelah kiri ini, saya menggunakan katalis itu terlampau sedikit, jadi saya menggunakan hanya 5 tetes katalis karena saya sudah jengkel ya lihat kondisi sebelah kanannya yang katalisnya cepat kering dan jadi agar-agar, akhirnya panas dan jadi batu dia tidak bisa digunakan, akhirnya saya buang. Jadi di sini saya menggunakan sedikit saja katalisnya. Cuma kalau saya baca di internet itu katanya kalau misalkan katalisnya terlampau sedikit, proses pengeringannya lama. Jadi saya di sini mengharapkan keajaiban. Apakah dia bisa mengering atau tidak? Ya saya tunggu sampai 24 jam dulu. Kalau misalkan nanti tidak bisa mengering tetapi bentuknya tetap menempel seperti itu, jadi mau tidak mau hasil cetakan ini saya buat lagi dari nol ya. Nanti saya angkat dan saya olesin seperti ini lagi dari awal. Tapi harapan saya semoga ada keajaiban supaya cetakan fiberglass ini bisa berhasil, paling tidak bisa kering ya. Karena saya cek tadi sudah beberapa jam itu memang bagian luarnya ini lumayan tidak menempel di tangannya. Tapi kalau keringnya saya tidak tahu. Nanti saya pantau sampai mungkin beberapa hari seperti itu, saya biarkan seperti ini sambil menunggu saya pesan resinnya lagi. Karena kemungkinan untuk pembuatan koper tangki ini paling tidak itu membutuhkan 1 kilo resin. Karena saya masih belum membuat koper speedo, kemudian untuk sayap slot kiri kanan, bodi belakang itu kan membutuhkan adonan ini juga. Kalau untuk rabut fibernya saya lihat cukup ini ya, cukup banyak, 1 kilo itu bisa untuk 1 bodi. Ini masih bisa ada lebihnya nanti kalau saya lihat. Kemudian talknya juga, kemudian aerosilnya juga saya lihat itu masih banyak. Jadi pada saat proses ini itu ya namanya juga eksperimen sendiri ya. Jadi kita belajar dulu apakah hasilnya bagus atau tidak, itu ya relatif. Yang namanya juga belajar supaya bisa melihat hasilnya. Kemudian untuk pembelajaran ke depan saya usahakan itu penyampuran resin dengan katalis itu sedikit demi sedikit dulu ya, menggunakan botol gelas aqua gelas itu ya. Kalau misalkan kita menggunakan cara seperti saya yang pakai media besar seperti ini, memang rawan tingkat keberhasilannya sangat kecil ya, apalagi kalau kita yang bukan pengrajin fiberglass yang sudah lama. Ini saya sudah tutup bagian depan untuk tempat baut penahan koper tangkinya. Nanti kita lanjut ke bagian sebelah kanannya lagi. Ini juga menggunakan adonan yang lain ya. Saya buat adonannya lain, cuma sistemnya sama juga. Katalisnya itu lebih sedikit, hanya 6 tetes saja. Jadi ini saya juga menggunakan talc dan aerosilnya 1:1. Kalau misalkan lebih banyak aerosil juga lebih bagus supaya dia adonannya nanti pada saat kering tidak mudah pecah. Jadi tampilan yang sudah selesai saya pasang fiberglass untuk menutupi
bagian mal yang saya buat. Harapan saya menunggu keajaiban supaya adonan saya yang sudah saya buat bereksperimen secara tidak baik ini supaya bisa kering dalam waktu mungkin beberapa jam atau beberapa hari atau beberapa minggu atau mungkin 1 bulan ya. Tapi kalau misalkan tidak ada tanda-tanda kering ya otomatis koper tangki yang saya buat ini saya buat dari awal lagi. Jadi mungkin demikian yang bisa saya bagikan atau saya ceritakan tentang kendala saya di pemasangan atau di pembuatan koper tangki yang sudah saya buat dari mal yang saya buat dari tanah liat ini. Semoga video ini bisa membantu sobat sekalian jika ada keinginan juga memasang atau membuat koper tangki sendiri supaya tidak ada kendala yang seperti yang saya lakukan. Jangan lupa beri like dan komen jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih sudah menonton video ini.